Tapi tugas kita belum selesai, kerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Kita akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik, perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia. Media asing sorot pesan mendesak RI KS China di KTT ASEAN. Selama pertemuan saya menangkap optimisme. Jujur saya katakan ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan. KTT ASEAN ke-43 yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, 5-7 September 2023 kemarin menjadi sorotan media asing. Kali ini pesan mendesak yang diberikan RI kepada sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, AS dan China. Dalam pertemuan yang dihadiri 20 negara ASEAN dan mitra itu, Indonesia lewat Presiden Joko Widodo telah mendesak negara-negara lain untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Pesan mendesak dari RI ini pun disoroti oleh media asing, satu-satunya Channel News Asia atau CNA, lewat artikel bertajuk US-China Square Off on the South China, Seals Indonesia Urgent Leaders to Maintain Peace. Dalam forum-forum tersebut saya memang mengatakan bahwa setiap pemimpin yang hadir mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya untuk tidak menimbulkan konflik baru, tidak menimbulkan ketegangan baru, kata Jokowi dalam konferensi pers penutupan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Dan pada dasarnya yang sama, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk meredakan ketegangan yang memanas, lanjutnya. Jokowi kemudian menambahkan bahwa para pemimpin perlu menciptakan ruang dialog. Ini penting untuk meredakan ketegangan dan mendorong komunikasi. Saya jamin kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Ujarnya menambahkan sejauh ini para pemimpin meskipun menghadapi situasi sulit berhasil menjaga perdamaian dan stabilitas. Media tersebut lalu mengaitkan dengan pembicaraan panas di dalam Asia Summit atau EAS atas konferensi tingkat tinggi KTT Asia Timur ke-18 yang digelar di sela-sela KTT ke-43 ASEAN. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yakni AS dan China, akhirnya membahas masalah Laut Cina Selatan atau LCS. Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan bahwa kebebasan navigasi dan penerbangan harus dihormati. Harris yang menghadiri pertemuan tersebut mewakili Presiden AS Joe Biden juga mengatakan semua perselisihan harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 106 negara termasuk China. Dia juga menegaskan kembali dukungan AS terhadap keputusan Pengadilan Arbitrase PBB pada tahun 2016 yang memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah di laut yang bernilai perdagangan lebih dari 3 triliun US dollar setiap tahunnya. Apalagi wilayah tersebut mengangkut sepertiga pelayaran global, sementara Perdana Menteri PM China Li Qiang dilaporkan menyatakan negaranya dan negara-negara ASEAN secara aktif memajukan konsultasi mengenai kode etik di LCS. Li Qiang juga mengatakan harapannya agar negara-negara di luar kawasan menghormati sepenuhnya upaya yang dilakukan negara-negara kawasan untuk menegosiasi aturan Laut Cina Selatan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Lapor CGTN, media yang dikelola pemerintah China, mengutip pidato Li dalam pertemuan EAS. Media itu menambahkan bahwa Li juga mendesak EAS untuk tetap berkomitmen pada perannya yang memainkan peran yang lebih besar dalam membantu mencapai stabilitas jangka panjang dan kemakmuran abadi di kawasan di tengah tantangan yang dinamika baru. Sebagai informasi, Kementerian Sumber Daya Alam China sebelumnya mengeluarkan Peta Standar China edisi 2023 yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan ditambah garis tambahan ke timur Taiwan, sehingga menjadikan wilayah tersebut termasuk dalam 10 garis putus-putus. Anggota ASEAN Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim sebagian dari laut yang kaya sumber daya tersebut, sementara kapal China sering bentrok dengan kapal Indonesia di Laut Natuna Utara yang berada di tepi Laut Cina Selatan. Sejauh ini klaim teritorial sepihak China tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan serta India. Selain dengan China, LCS sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, China, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam.
Di sisi lain, KTT ASEAN ke-43 yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia 5-7 September 2023 kemarin menjadi sorotan media asing. Kali ini pesan mendesak yang diberikan RI kepada sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, AS dan juga China. Dalam pertemuan yang dihadiri 20 negara ASEAN dan mitra itu, Indonesia lewat Presiden Joko Widodo telah mendesak negara-negara lain untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Pesan mendesak dari RI ini pun disoroti oleh media asing, salah satunya channel News Asia Sena dengan artikel bertajuk US, China Square Off on the South China Seas Indonesia Urgas Leaders to Maintain Peace. Dalam forum-forum tersebut saya memang menyatakan bahwa setiap pemimpin yang hadir mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya untuk tidak menimbulkan konflik baru, tidak menimbulkan ketegangan baru, kata Jokowi dalam konferensi pers penutupan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.